understanding use of reading comprehension ya, top up strategi, top down strategies and up down ya kalau nggak salah ya, up down strategies ya. Jadi kalau kita berbicara tentang reading, yang harus tahu itu reading itu terbagi dua ya. Reading top down itu reading comprehensions, and then kita punya bottom up, sorry ya. Satu lagi bottom up. Bottom up strategies itu berhubungan dengan penggalan kata, sinonim, antonim, ya. Itu yang kita sebut dengan bottom up. Jadi actually reading has these two basic principle. Jadi kalau kalian menguji reading, mengakses reading ke siswa, ya setidaknya dua ini harus tetap disampaikan ke siswa. Ya, makanya di dalam reading, maybe you still remember, if you take two word test in reading, itu pasti ada sinonim. This word can be replaced to, misalnya. Sering muncul kata-kata seperti itu, karena itu masuk ke dalam kategori bottom up strategies. Kalau yang top down, ya yang biasa, reading comprehension, 5W plus 1H. Yeah, this is actually the basic principles of reading, because this is related with our processing. Ya, nah and then ya, we need to know that in reading we use our background knowledge ya. Yang namanya reading itu menggunakan informasi background. Ya, background knowledge itu informasi yang sudah kita punya sebelum kita membaca, atau pakar ngomongnya skemata seperti itu ya. So it means that ya, the text that you will choose ya to assess the student ya, it must be there for them. Jadi jangan teks yang tidak mungkin, belum sesuai konteks mereka tiba-tiba diujikan ya, tiba-tiba dijadikan soal ujian, ya tentu tidak bisa ya. At least they have, atau they ever read this kind of article. Mungkin kalau untuk di SMP SMA, misalnya cerita pendek yang terkenal misalnya ya kan, cerita daerah yang terkenal, jangan ngambil cerita daerah di Rusia ya, belum pernah, mereka tuh nggak mungkin pernah dengar itu. It's something different ya, because reading, it needs ya, it needs that their background knowledge ya to other to answer the question ya kan. Nah, ini hal yang penting yang harus kalian ketahui, prinsip-prinsip dasar dari reading ya. Nah, in reading we have three different genres ya. Ada academic reading, ini based on Douglas Brown ya. Kalau pakar yang lain bukan tiga ya, tergantung, karena kita pakai Douglas Brown, saya juga ini kan pakai Douglas Brown. Jadi we have academic reading, job related reading, personal reading ya. Academics ya, textbook, research paper, artikel, bla 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 bla. Job related ya banyak, manual, work report, training materials ya. And then we have personal reading ya, novels, magazines, and self help books ya. Termasuk mungkin nanti misalnya buku masak ya, buku masak itu masuk ke personal reading ya, if you like cooking maybe ya. Ya. So this is actually three genres of reading based on Brown ya. And then in this chapter, ya, Brown also mention about the micro and macro skill of reading ya. Sama dengan skill-skill sebelumnya, ada micro and macro skill. Nah, in micro skills ya, biasanya ini berhubungan dengan yang bottom up tadi, berhubungan dengan apa? Silabel ya, berhubungan dengan penggalan kata, berhubungan dengan sinonim, kelompok kata, noun, adjective, adverb, ya. Nah, itu masuk ke kategori micro skill. Pokoknya yang kecil-kecil, ya, seperti grammar, ya, tadi ya, part of speech, ya, and then singular plural, ya, and then agreement, ya, sentence agreement dan lain-lain, ya, itu sifatnya yang bukan comprehension, itu masuknya ke micro skill. Yang sifatnya struktur kalimat itu masuknya ke micro skill, yang bottom up tadi. Meanwhile, macro skill, ya, it focus on comprehension, pemahaman, ya, analisis, critical thinking, ya, that input in macro skills. Ya, makanya macro skills itu ditanya tentang memahami, seberapa jauh siswa memahami, seberapa jauh siswa dapat menjawab, ya. Nah, itu masuk ke macro skills, ya. Nah, this is the skills ya in reading comprehension, ya. Jadi yang bagian mikro itu biasanya berhubungan dengan struktur kalimat, ya, berhubungan dengan writing. Kemudian macro skill itu berhubungan dengan pemahaman. Bisa saja in macro skill we have, for the example,
literal meaning and implied meaning. Ada kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang literal tuh yang jelas ada di dalam teks kemudian ditanyakan. Meanwhile, implied meaning yang maknanya tersirat, ya. And then we have for the examples, ya, kalian diminta untuk inferring. Ya, inferring itu menebak menggunakan bukti-bukti, reading in context. Ya. Jadi ini masuk ke dalam micro skill yang ada di dalam reading. Kalau Sir, kalau mau menguji asesnya nanti mikro dan makro skill gimana? Dua-duanya. Ya jangan satu saja, ya. Jadi tetap jangan juga makro skillnya saja. Misalkan sering disuruh buat soal sama guru di sekolah, ya, buat soal reading. Nah, kita fokusnya ke makronya saja. Pertanyaan 5W plus 1H saja, tapi kita lupa tentang micro skillnya. Misalnya at least sinonim lah ditaruh. Ada satu soal, dua soal lah sinonim. Ya, atau kita berbicara tentang understanding grammarnya misalnya kan. The word he, ya, is river too. Nah, misalnya kata he, dia laki-laki, pada baris ketujuh merujuk kepada siapa? Itu kan structure, ya. Dia reading, dia akan baca line keberapa? Oh, he-nya di situ ternyata si Budi misal. Kita pilih opsinya Budi. Ya, dia reading, but we test them with micro skill. Ya, jangan mentang-mentang reading. Nah, kebiasaan mahasiswa PPL ketika diminta buat soal di sekolah-sekolah itu mentang-mentang reading, readingnya reading aja 5W plus 1H saja. Buat soal di mana rumah Budi, kapan Budi bertemu Anita, siapa temennya Budi, kayak gitu aja. But you forgot to consider the micro skills in reading. At least kita masukkan sinonim. At least kita bisa gunakan grammarnya, ya. Can be replaced to misalnya kan bisa. Nah, ini adalah yang sederhana tapi sering dilupakan oleh mahasiswa-mahasiswa PPL kalau guru sekolahnya minta buat soal. Biasanya ada gitu ya. Seperti itu ya. And then we have types of reading ya. Kok reading strategis ya? Ada reading strategis ya? Di buku halaman berapa itu? Micro skill, macro skill, and strategies for reading. Ya. Oh ya, di bawah ya, sorry. Ya. So we have some principal strategies for reading comprehensions ya. Kalau di sini dijelaskan di buku ini ya, kalau di sini cuma disebutkan saja 1 sampai 10, tapi di buku yang saya pegang itu kita punya penjelasannya ya. Number one, identify your purpose in reading. Ya, tujuan kamu membaca itu apa? For entertainment, ya, for answering to get the score misalnya, test to well, ya, atau cuman sekedar for fun. Ya. So you must know ya the purpose of your reading. And then you use ya bottom up decoding. Ya, bottom up decoding itu yang tadi itu ya penggalan-penggalan kata, grammar, ya kecil-kecil, struktur kalimat, ya. And then we have silent reading, ya. Kalau yang di sini di buku use lexical analysis, prefixes, root suffixes. Nah, ini masuk ke dalam kategori micro skill yang tadi, ya. And then guess the meaning. Ya, words, idioms, ya, inferencing, ya. Nah, ini yang ada di buku, using skimming, scanning, silent reading, ya. Nah, di sini skimming and scanning, this is very basic ya. Kalau kita mencari informasi umum, kita gunakan skimming. Kalau kita mencari informasi spesifik, we use scanning, ya. And then, because this is for reading comprehension, we use silent reading, ya, instead of reading aloud. Ya, karena reading aloud itu cuma untuk pronunciation saja ya. Tapi kalau untuk reading comprehension, we use silent reading. Ya, karena sebenarnya reading aloud itu bukan bagian dari reading sebenarnya ya. Ya, sebenarnya seperti itu. Menurut Douglas Brown. Oke. Then we have types of reading ya. Perceptive, selective, interactive, and extensive. Perceptive ya dari kata perceive ya. Dari kata perceive sama dengan listening kemarin ya. And then we have selective dari kata select, interact, dan extend. Yeah, that's the points ya. Maybe you can show the diagram ya, the figures yang titik-titik-titik tadi ada nggak? Ada setahu saya tadi. Nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak dimasukin ya? Berarti di papernya aja yang ada ya. Oke ya. Jadi Brown divided three elements of reading. Jadi ada length. Length itu panjang tidaknya teks yang kalian gunakan. And then focus,
Ya, fokus itu fokus kepada struktur, struktur kalimat, atau fokus kepada reading comprehension, pemahaman seperti itu, meaning. And then proses. Proses itu yang tadi, dua basic strategis tadi, bottom up atau top down strategis. Nah, this four kinds of reading itu punya tempatnya masing-masing ya. Kalau kalian buka buku di halaman 190, perseptif. Nah, perseptif itu bagus misalnya kalau jenis teksnya itu untuk yang pendek-pendek saja. Perseptif ya. Kalau mulai lihat dari panjangnya seperti itu ya. Kemudian kalau yang sifatnya interaktif dan ekstensif, ya interaktif itu bagusnya medium, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau ekstensif, cari yang panjang-panjang teksnya. Ya, itu dilihat dari jumlah kata. Nah, meanwhile, if we focus on the form, ya bentuk kalimat, struktur kalimat atau meaning, perceptive and selective itu fokus kepada form, ya. Perceptive and selective itu fokus pada form, pada bentuk kalimat, sedangkan interaktif dan ekstensif fokus kepada meaning, ya, comprehensions, ya. Dan kalau proses itu perseptif itu ada di bottom up, ya, perseptif. Sedangkan top down itu ada interaktif dan ekstensif. Sedangkan selektif itu boleh di bottom up, boleh di top down. Di antaranya juga boleh. Ya. Nah, how we design assessment, ya, perceptive reading, ya. Kalau untuk tes yang sifatnya perseptif, ya, dari kata persip tadi, ya kita bisa gunakan misalnya reading aloud saja, ya. Nggak apa-apa, karena kan anak-anak diminta untuk belajar how to pronounce the word correctly. Ya, nggak apa-apa reading aloud. Ya, because we try to imitate the native speaker, the way how they produce the words. Jadi kita boleh gunakan reading aloud karena persip ya, dari kata persip. And then boleh juga misalnya kita pakai written response ya. Written response itu mungkin yang singkat-singkat saja ya, tidak terlalu panjang ya. Jadi sekedar maybe satu kalimat ya sudah boleh ya. Yang paling sering ada multiple choice. Ya, multiple choice banyak ya. Ada yang sifatnya minimal pair, ada yang sifatnya grapheme recognition. Ya, intinya pilihan ganda seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di situ untuk perseptif ya, misal test takernya baca ya, lab. Ya. Dia bacanya lab. Ya, kemudian kita cari di situ. Circle S for the same or D for different. Lab and lab. Kira-kira menurut kalian lab dan lab itu sama nggak bacanya? Lab and lab. Pengucapannya. Beda. Lab yang satu pakai D, lab yang satu pakai T ujungnya. Jadi kita circle yang D, different. Ya gitu ya maksudnya ya. Saya rasa kita belum ada di sini ya, karena kan kita belajar bahasa Inggris waktu SMA ya. Kalau kita masih kecil mungkin kita sudah ketemu ini sejak TK, SD, SMP mungkin ya. Misalnya lagi sit dan set, jelas banget bedanya ya kan. Jadi kita circle D, different. Ya, this is also multiple choice ya. Ini juga pilihan ganda. Karena kita temukan pilihan ganda kita tuh selalu ABC saja ya. Padahal ini juga pilihan ganda. Ya, maksudnya pilihan ganda itu ada pilihannya, sudah ditentukan. Close question. Bisa A, bisa B, ya. Yang namanya pilihan ganda itu berarti lebih dari satu. Ya, ini dua deh, pilihan ganda. Oke, okay? And then ada grapheme recognition. And then next, it quite similar with listening, ada picture, cute, item. Ya, disuruh kalau yang kemarin listening kita disuruh speaking ya minggu lalu ya. Speaking ya. Last week we explain, describe about the picture. Nah, ini kurang lebih sama saja, dikasih gambar ya, and then kita disuruh pilih ya. Dengar nanti suaranya ya, apakah suaranya cat, clock atau chair. Kita pilih clock, tulis clock. Disilang boleh, tergantung perintah soalnya ya. Kurang lebih sama ya. And then next, masih ada? Oh ini masih masih selektif ya. And then we have selective reading. Nah, selective reading tadi ini masuk kategori yang lumayan ya, masih di short juga ya. Nah, di sini fokus kepada
multiple choice juga, pilihan ganda, tapi dia bukan fokus kepada micro skill yang pronunciation, grammar kayak tadi bukan ya. Dia juga fokus kepada yang lebih tinggi dari sekedar pronunciation tadi. Ya, dia fokus ke form. Misalnya dia membahas tentang subjek, predikat, objek juga ada, ya. Nah, biasanya pilihan gandanya itu sama dengan yang kita sering lakukan ya. Yang kayak di tes TOEFL, TOEIC ataupun English Core yang tahun lalu ya, sama ya. Ataupun vocabulary ya termasuk di dalamnya ya. Vocabulary, so actually multiple choice in this selective reading, it tests or sorry, it assesses us ya, grammar and vocabulary. Itu biasa ya. And then we have matching ya. Matching tags. Oke. Okay? Nah, in this matching tags ya, eh, the test taker, mahasiswa yang ngambil ujian tersebut, ya need to respond correctly, ya. Jadi misalnya di situ write in the letter the definition on the right that matches the word on the left. Exhaustive. Nah, kira-kira yang mana yang cocok? Ya, tulis ABCD-nya atau tarik. Kalau di buku SMP itu sering ada yang tarik-tarik, tarik-tarik garis. Ya. Nah, ini matching ya. Matching task, dia masih masuk ke selective. Jadi misalnya exhausted, kira-kira exhausted itu mana yang cocok? Tired ya, capek. Ya kan kita tarik garisnya ke tired ya. Jadi ini banyak ya di buku-buku SMP, buku SD pun sudah sering saya lihat ya, yang tarik-tarik sinonim ya, ini kurang lebih ya. Matching ya, namanya matching task ya. And then we have selected response ya. Fill in vocabulary sama kayak tadi tapi dia dibentuk di dalam kalimat yang kosong-kosong ya. Nggak ada di sini ya, nggak disamputin ya. Ada. No, 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 bukan yang ini, yang satunya lagi ya. Oh, no, no, no. Nggak, dia di poin kedua tapi jenis soal yang berbeda. That's what I say ya. And then next we have editing ya. Nah, editing task ini kalau if you ever uh, have you ever took ya or taken TOEFL test, ada namanya error analysis di bagian writing structure ya. Nah, ini persis kayak gini ya. Pilihan ganda A B C D, but you must identify which of the word ya is incorrect ya. Jadi pilih salah satu. The abruptly action of the wind wears away bla 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 bla. Nah, mana yang kira-kira salah? Kalau di TOEFL udah sering ya. Yang mana yang salah? Mana yang menurut kalian salah? Number one. Ini soal TOEFL nih. Kalau salah push up. Which one is incorrect? Which one is incorrect? Hmm? A, B, C, D, decide. Yang, yang A. Kenapa A salah? Karena itu adverb. Adverb itu fungsinya menjelaskan kata kerja, menjelaskan kata sifat, menjelaskan kata keterangan. Nomor dua, apa yang salah? Yes, two ways. Seharusnya there are two ways, ya. Sederhana ya. But you must know ya, this is actually TOEFL like, ya. Kurang lebih sama ya. And then we have picture Q ya, sama kayak yang sebelumnya. But for this test ya, kalian nanti akan apa itu ya? Gimana ngomongnya ya? Jadi kayak gambar gitu ya. Kemudian kita disuruh mengikutkan ya dari penjelasan suara itu nanti yang mana yang sama deskripsinya dengan suara ya. And then next we have gap filling ya. Gap filling itu maksudnya mengisi kekosongan ya. Jadi fill the blank. Kalau zaman saya dulu namanya fill the blank. Ya sama lah. Gap filling dan fill the blank itu sama. Intinya adalah you fill the gaps. Ya.
Jadi contoh misalnya ada dialog tuh, Doctor, what should I do if I get sick? Oh, it is best to stay at home and nah, apa kira-kira konteks that appropriate ya with the dialogue. Ya, you can say misalnya ya kan kalau dia bilang it is best to stay home and apa kira-kira ya ya kalau itu sebutkan nanti ya fill the gap ya. And then we have the next ya, the next assessment ada interactive reading, itu ada close task ya, close procedure task. Nah, jadi di sini itu kalian diminta untuk gimana ya? Lebih more komprehensif dan selektif tadi ya. Di sini tuh masuklah apa? Menentukan kata yang sesuainya masuk, ya, menentukan part of speech katanya juga harus tahu seperti itu ya. The recognition that one spelling of bla bla bla. Nah, kan agak sulit di sini, ya. Nah, kita harus cari tahu kira-kira bagaimana satu paragraf tersebut terisi semua dengan kata-kata yang benar atau kata-kata yang appropriate, at least appropriate, ya. Mungkin nomor satu itu the recognition that one spelling of and unhappiness. Berarti kan di sebelah kirinya tuh kemungkinan apa kira-kira? Karena yang di sebelah kanannya ada and unhappiness. Berarti yang sebelah kirinya kira-kira apa yang kalian isi? The recognition that's one feeling of sad and unhappiness can coexist much like. Nah, ya. Karena kalau kita lihat kalimatnya itu dia bercerita tentang kesamaan ya antara yang pertama dan kedua ya. Ada kata benci di situ ya. Jadi mungkin maksudnya ketidakbahagiaan dan kesedihan bisa jadi ya kan? Dapat saja koeksis tuh hidup bersamaan gitu ya. Saling eh, bersama-sama seperti itu ya. And like seperti apa? Seperti bla 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 hate ya. Love and hate bisa jadi ya. Nah, kurang lebih ya. Jadi ini close ya. It's quite difficult. That's why it is in interactive reading ya. So you must have a lot of the number of vocabulary ya. So you can fit your vocabulary into this gap filling ya. Okay, and then we have uh, impromptu ya. Benar ya? Impromptu reading plus comprehension question. Dari katanya saja impromptu ya. Ada yang tahu what is impromptu? Impromptu. Ada namanya kalau debat, namanya pidato itu ada pidato impromptu. Impromptu itu without any preparation. Iya, jadi impromptu itu spontan. Ya, jadi kalau kita lihat dari impromptu reading, nah, berarti reading secara mendadak itulah ya. And comprehension question. Ya tiba-tiba kayak quiz, ya kan? Kita kasih anak kita quiz. This is quiz for today. Ya kan nggak ada persiapan dia. And then we give them the text and then with the items, ya, the question items. Ya. Nah, ini yang disebut dengan impromptu reading and reading comprehension question. Ya. Jadi there is no preparation, sama kayak UTS kan kalian udah ingat. UTS minggu depan, belajar dulu. But impromptu, it is very sudden. And then it like just us in quiz ya, sama lah kayak gitu ya. Without any preparation. Ya. And then next short answer ya. Nah, ini open answer question kayak open essay seperti itu. Ya, what do you think the main idea of this passage? Ya, jadi there is no close answers ya. Nggak ada jawaban langsungnya kayak yes, no, ya benar itu tidak ada. Ya, jadi you can answer this ya. Sama kayak kalian kerjakan di LKS kalau dulu SMP SMA. Ya, ini tuh open ended question, pertanyaan terbuka. Biasanya guru menilainya itu adalah dengan komposisi, dengan konten. Kalau nomor satu itu idenya tentang cara membuat mie instan, ya, selagi mendekati cara membuat mie instan pasti dapat nilai betul. Ya. And then we have editing, ya. It is quite similar with the previous one, but it is much longer. Ya, lebih panjang saja. Ya, kalau tadi itu maybe one item for one question, ini bisa saja kayak nomor dua, ya satu soal tapi dua tiga kalimat.
ya, much longer ya. Oke, and then we have ordering tasks. Nah, ini it is very in TOEIC ya, I think ya. If you still remember in TOEIC, reading TOEIC ada ini ya, ada bagian ini di 2 tahun lalu. Ketika kalian ngambil TOEIC 1-2 kalau nggak salah ya. We have this in TOEIC. Ya, the way how you arrange the sentences into a correct order. Ya kan? Ada ya. Kalau di TOEFL tidak ada, tapi ini boleh dipakai ya. Maybe you can use this for senior high school mungkin. Kalaupun mau junior high school juga boleh, but I think you must consider the sentence. How many sentence do you use? Kalau mungkin anak SMP, SMA 4 sampai 5 sudah cukup. Anak SMP 4 sampai 5 kata diacak tapi mereka susun. Kalau ini kan banyak nih. Hampir 8 ya. Lumayan panjang. Mungkin anak SMA sudah cocok lah. Ya, tapi kalau anak SMP saya rasa 4 sampai 5 sudah cukup. Ya. Oke. Okay. And then we have scanning ya. Scanning for information, ya, specific information. This is reading strategies, and then information transfers. Ya, information transfer it mean that we use, we read not only words, but we read any visual symbols. Jadi information centers ini bukan, information transfer itu bukan cuman baca kalimat, tapi baca visual simbol. Visual simbol itu bisa saja map, bisa saja misalnya gambar itu, ya pokoknya visual simbol, ya simbol-simbol visual, ya kayak burung garuda itu visual, visual simbol. Tapi you reading, ya, nah itu namanya visual symbol. And then next we have extensive reading, ya. Nah for this extensive reading, you must understand that extensive means reading for your own enjoyment ya. Jadi extensive reading itu murni untuk kesenangan pribadi. Ya, makanya kalau kalian pernah ngambil mata kuliah ekstensif, ya kayak di mata kuliah saya ada extensive reading materinya, the student freely to choose what reading text they want to read. Ada yang mau novel, silakan baca komik, silakan mau baca berita, silakan karena dia ekstensif. Karena tujuan dari extensive reading di sini adalah to form reading habit ya, untuk membentuk kebiasaan membaca itu saja ya. Makanya extensive reading itu biasanya tidak diikuti oleh eh, items ya, question items ya. Nah, biasanya di dalam extensive reading itu kita biasanya gunakan skimming ya, karena kita minta untuk membaca biasa saja. Oke, contoh pertanyaannya ya, what is ya the main idea of this text?